Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami kembali di tempat ini. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami dan kami merasakan berkat ibadah pada hari ini. Jamahan-Mu terus berkarya dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, Roh Kudus yang mengajari kami setiap pribadi agar kami dapat memperoleh berkat yang baru lewat kuasa firman yang akan kami terima pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk ditaburkan firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa berkata-kata dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur kembali kita dapat beribadah di tempat ini. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya hanya mengingatkan topik-topik yang sudah didengar supaya tahu urutannya. Pertama kita sudah dengar adalah kambing dan domba dalam kandang penggembalaan. Saya harap semudah mengerti membedakan kambing dan domba dalam penggembalaan. Kemudian pentingnya masuk dalam penggembalaan juga sudah saudara dengar ya. 2 minggu lalu sudah disampaikan juga tentang peranan dalam penggembalaan ya, itu sudah. Dan sekarang saya akan sampaikan pada malam hari ini ya, topiknya tetap berhubungan dengan penggembalaan karena penting. Kerap kali kadang-kala apa yang sudah disampaikan dilanggar semua kadang-kadang ya. Udah masuk penggembalaan, ada yang keluar begitu ya. Maksud saya, setiap firman Tuhan yang disampaikan itu supaya hidup dan berfaedah bagi kita, menjadi rema. Saudara pertahankan firman Tuhan, aminkan dalam hidup saudara, maka menjadi rema dalam diri kita. Amin ya. Tapi kalau didengar firman Tuhan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau sebaliknya diabaikan, nah itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Semuanya tidak ada perubahan dalam hidup kita. Nah, sekarang ya, ini akan saya sampaikan bagi kita. Setelah nanti Bapak Ibu Saudara mendengar, mari kita sama-sama berintrospeksi sendiri. Saya, saudara, kita semua ya, termasuk saya juga. Ya, termasuk saya. Nah, topik yang akan selanjutnya adalah tugas pelayan yang benar dalam penggembalaan. Gitu ya. Tugas pelayanan yang benar dalam penggembalaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat dasarnya dari mana kita harus terlibat dalam pelayanan, 2 minggu lalu sudah saya sampaikan, itu di 1 Petrus 2 ayat 9, bahwasannya kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi ada kata di situ setelah kita dipilih, ya kan? Nah, kalau sekedar dipanggil mungkin belum berhak ya, belum berhak menjadi imamat ya, belum berhak. Tapi setelah kita terpilih, ingat, setelah kita terpilih, maka Bapak Ibu Saudara, sudah ada bagian kita, keterlibatan kita di dalamnya. Begitu. Jadi omong kosong tidak berfaedah, tidak berguna sama sekali kalau kita merasa sudah terpilih tetapi tidak mengambil bagian jadi imam, gitu ya. Di Wahyu 1 ayat 6 itu katakannya, menjadi imam-imam bagi kerajaan Allah. Maka seluruh yang apa kita ikuti, kita yakini, kita percayai, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita tidak dikategorikan sesungguhnya bukan jemaat sebenarnya. Kalau jemaat itu artinya lah kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, sudah ada keterlibatan dalam mengambil bagian di dalam proses pekerjaan Tuhan dalam satu wadah penggembalaan. Amin. Nah, kita lihat saudara-saudara dalam kitab Roma 12 ayat 4 sampai 5, 1 2 ya. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5.
Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, pemahaman ayat ini, saudara-saudara, ini tentunya sudah masuk menjadi anggota tubuh Kristus. Amin ya. Ayat ini tidak ditujukan, tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mau masuk dalam anggota tubuh Kristus. Tapi ayat ini menunjukkan bahwasannya sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Dalam penggembalaan gereja manapun, berbagai denominasi gereja, ya, semua jemaat itu anggota tubuh Kristus. Apabila dia tergembala, ya, kecuali simpatisan, ya. Kalau simpatisan tidak dihitung, mungkin dia jemaat di luar begitu, ya, tergembala di gereja yang lain. Kita pun bisa simpatisan. Saya juga bisa menjadi jemaat simpatisan, tapi harus jelas penggembalanya di mana. Nah, jadi dikatakan gini, ayat ini, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Sesuai dengan topik yang saya sampaikan di sini adalah tugas pelayanan yang benar dalam penggembalaan. Jadi ada tugas, ada pekerjaan kita, ya. Tapi ayat ini mengatakan mempunyai tugas, dikatakan tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Berarti kita semua berbeda-beda anggota tubuh Kristus. Amin ya. Yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada mata, ada kaki, ada tangan, ada telinga begitu. Satu sama lain itu tidak ada merasa telinga lebih hebat, mata lebih hebat, kaki lebih hebat, mulut lebih hebat dan sebagainya. Karena dikatakan tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Saudara perhatikan ada kata tugas. Rupanya dalam penggembalaan kita harus siap menerima tugas. Amin ya. Kalau ada jemaat tidak mau terlibat dalam tugas, ini sebenarnya bukan jemaat ya. Kalau kita mau ukur standar firman Allah secara alkitabiah, jemaat semuanya harus ada tugas. Artinya ada mengambil bagian dalam pekerjaan, tugas yang ada di dalam penggembalaan. Kalau hanya jadi penonton aja, itu tidak masuk hitungan Bapak Ibu Saudara. Imam-imam namanya itu bekerja. Imam-imam itu ada tugasnya. Ya, kerap kali Pak Gembala bilang minimal doa. Nah, itu ya, minimal doa. Ya, doa itu artinya ada mengambil bagian, kalaupun mungkin tidak di bidangnya, bukan tugasnya sebagai singer, sebagai pengkhotbah, sebagai musik atau apa saja, menyapu gereja, ada bagiannya. Apa yang bisa diberikan? Mungkin dana yang perlu diberikan kepada gereja, ya, atau minimal doa. Doa pasti semuanya bisa. Supaya gereja kita, di mana kita tergembala, semakin Tuhan berkati. Bukan maksudnya berkat secara berkelimpahan uang dan harta, tidak. Tetapi berkat damai sejahtera dan sukacita Tuhan menaungi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, jadi ada ambil bagian, bukan menjadi penonton. Nah, tetapi ya, imam-imam di kategori yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kan secara umum ya, imam-imam secara umum ya semuanya mengambil bagian. Tapi ada imam-imam secara khusus. Ya, imam-imam secara khusus adalah keterlibatan tugasnya yang benar di dalam penggembalaan. Apa saja imam-imam itu? Yang terlibat di dalam kegiatan ritual ibadah. Kalau saudara perhatikan pola kerajaan surga atau yang berada di bumi yang diberikan Tuhan kepada Musa, tabernakel. Itu imam-imam dan imam besar semuanya punya pekerjaan. Semuanya punya apa yang dikerjakan di dalam. Baik di halaman, baik di ruangan suci. Ya, baik di ruang maha suci, imam besar
punya aktivitas, punya kerjaan. Itu imam secara khusus. Nah, kita lihat di Efesus 4 ayat 16. 1-2 ya. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kalau tidak keterlibatannya ada di dalam pelayanan, di penggembalaan saudara-saudara, sesungguhnya dia tidak mengalami pertumbuhan dalam kasih. Ayat ini cukup jelas dan menerangkan sama kita, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan, tim ministry. Satu pelayanan. Kalau dikatakan satu pelayanan berarti saling bersama-sama, bekerja sama untuk memberikan terbaik bagi nama Tuhan. Tetapi kalau satu sama lain saling merongrong, ya, saling menunjukkan kehebatannya, saling menyatakan aku lebih berguna daripada si kawan ini begitu. Aku lebih bermanfaat, lebih berfaedah. Saudara, ini merusak pertumbuhan dalam kasih. Ini bukan tugas seorang pelayan di gereja sesungguhnya. Kalau tugas pelayanan yang benar dalam penggembalaan itu harus bekerja sama. Bisa menerima satu sama lain, bisa. Ya, kalaupun ada kelemahan, kekurangan, sama-sama membenahi. Nah, tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan yang semua bagiannya ini cukup rapi begitu. Teratur, namanya kan tersusun. Kau bagian ini tersusun, kau bagian ini tersusun, kau bagian ini, kau bagian ini, kau bagian ini. Gitu ya. Si A bagian ini, si B bagian ini. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Jangan dipaksa. Kalau dia hanya bisa melakukan aktivitasnya dalam pelayanan, hanya menyapu gereja, disuruh main musik, memang bukan panggilan, bukan kadarnya main musik, kacau nanti itu. Ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena apa kita talenta kita, ya, apa yang ada kita berikan. Makanya kalau saudara perhatikan tentang talenta itu ya, di Matius 25 itu ya, Matius 25 ayat 23 itu saudara-saudara, itu kan diberikan, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Ya. Artinya ketika kita diselamatkan Tuhan, memperoleh kasih karunia Tuhan, ditebus dosa kita, ya, respon kita itu harus memberikan pelayanan kepada Tuhan. Itu yang betul, ya. Kalau contoh di Alkitab ada 10 orang buta, 1 yang respon datang kepada Yesus, 9 yang tidak meresponi. Nah, itu tidak benar, hanya 1 yang benar di mata Tuhan. Nah, ketika kita diselamatkan Tuhan, kita ini sudah punya kemampuan masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya, yang 5 mengembangkannya yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena dia mengatakan, aku takut kepada Tuanku gitu. Ada rasa takut dan gentar. Aku harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuanku berikan kepadaku 5. Harus ku kembangkan 5-nya ini. Bukan 4 yang ku kembangkan. Aku punya 5, aku kembangkan 2, itu enggak betul. Aku dapat 5, aku kembangkan 5, bisa 6, bisa 10 nanti, bisa 12, bisa 20 dan selebihnya. Dikembangkan. Yang 2 juga berkata demikian, aku karena takut kepada Tuanku, punya rasa takut kepada Tuanku, yang 2 aku kembangkan jadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Tapi yang merasa rendah diri 1, ya, merasa mengatakan, enggak, cemanalah, enggak tahu apa-apanya aku ini, apa yang bisa aku perbuat, memang ku tahu Tuanku itu kejam, dia akan menghukum, tapi cuma 1-nya, apa yang bisa aku kembangkan? Nah, ketika Tuhan itu bertanya, kita bilanglah, hai engkau si A, aku sudah berikan engkau 1. Mengapa engkau tidak kembangkan? Bahkan engkau sembunyikan.
Kalau sudah disembunyikan, maka akan mendapat hukuman. Makanya dibilang yang punya 5 2, hai hambaku yang setia, engkau sudah bertanggung jawab dengan apa yang kau perbuat. Dari perkara kecil kuberikan, sampai perkara besar engkau bertanggung jawab dan tetap setia. Inilah yang disebut pelayanan di dalam tubuh Kristus yang benar. Sementara yang satu menyembunyikan dan dia menerima hukuman. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang mencoba-coba melepaskan pelayanan akan bertanggung jawab dengan sang Halik itu. Artinya bukan berarti, Pak, kalau begitu aku kalau dari atas ini turun ke bawah nggak melayani bawah, apakah itu meninggal? Tidak. Ada bagian kita saudara-saudara memberikan sesuatu apa yang kita bisa. Ya kalau saya bisa musik, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bisa musik. Kalau saya bisa nyanyi, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kalau bisa kita nyanyi dengan baik. Ya, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, semuanya dipertanggungjawabkan. Kalau saya nggak dipertanggungjawabkan Tuhan, kalau saya bermain musik, saya nggak bisa dituntut Tuhan. Memang saya nggak bisa. Misalnya begitu. Ya, saya mungkin nggak bisa menjadi worship leader misalnya karena suara saya kurang bagus, misalnya. Tapi suaranya bagus, merdu, ya bisa menjaga suaranya tinggi rendah. Disuruh melayani, no, aku nggak mau melayani. Saudara, itu tanggung jawabnya besar di hadapan Tuhan. Bukan main-main maksud saya, tanggung jawabnya besar. Karena kita sudah disusun dengan sedemikian rupa, dikatakan ini, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ya, kita ini punya kadarnya gitu. Udah ada. Menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Ya. Ini maksud saya begini, kalau sudah tergembala memang harus. Janganlah sudah tergembala setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Doa pun minimal nggak pernah berdoa untuk perkembangan gereja kita misalnya. Ataupun mengambil bagian dalam rumah Tuhan misalnya. Itu bukan jemaat Tuhan sebenarnya. Masih ragu-ragu dia untuk penyerahan diri dalam pengembalaan. Tapi kalau sudah dalam pengembalaan pasti mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di mana kita tergembala. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kita melayani Bapak Ibu Saudara, ada juga ya, karakter yang melayani itu begini. Dalam Roma 10 ayat 2. Kita belajar bukan seperti ini maksudnya, ya. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya. Tadi kan pembahasan kita adalah tugas pelayanan yang benar. Kalau ini yang seperti ini ayat ini saudara-saudara ada memberikan pelayanan ya. Dia bekerja di rumah Tuhan tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini dipertanggungjawabkan, ya. Tanpa pengertian yang benar artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, standar yang diikutinya di dalam pelayanan bukan standar firman Tuhan. Bisa saja saudara-saudara ada maksud dan motivasi yang lain. Ya, ada motivasi yang lain. Makanya kalau saudara baca Matius 7 ayat 22 di situ ada penolakan. Ya, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat namamu? Itu melayani. Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Itu melayani. Ya, Tuhan, bukankah aku sudah bernyanyi untukmu? Aku sudah bermain musik untukmu? Aku sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan di pengembalaan? Tapi Tuhan katakan, enyah engkau sekalian pembuat kejahatan. Betul dia melayani, tetapi tidak di dalam pengertian yang benar. Ya, ada dua pandangan ya. Artinya ada yang tergembala tapi nggak mau melayani, ada yang tergembala melayani tetapi tidak benar. Tidak benarnya tanpa pengertian yang benar. Ini kan digambarkan kepada
ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang betul-betul giat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi tanpa Kristus. Ya, ini juga diterapkan ayat ini kepada kita. Kita melayani Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya kalau motivasinya tidak benar, ya, atau tanpa pengertian benar, nah ini kan ditolak. Ya, bahwasannya kita melayani itu Kolose 3 ayat 23 ya. Apa yang kamu perbuat, perbuatlah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau dia lakukan itu untuk gereja Bethel Indonesia Jemaat Immanuel, suatu hari kelak dia akan menyesal. Menyesal apa? Maksudnya gini, dia akan merasa, udah sekian tahun aku berada di sini, nggak ada apa-apa faedahnya sama aku. Nah, ada alasan-alasannya untuk ya tidak melanjutkan, mungkin bisa saja, atau dia melayani karena secara agamawi saja, bisa saja, karena motivasinya bukan untuk Tuhan. Kalaulah untuk Tuhan, saudara-saudara, semua tidak ada hitung-hitungan lagi, hangus. Semua persembahan-persembahan kurban-kurban yang diberikan di tabernakel itu Bapak Ibu Saudara, mau dari burung tekukur, ya, domba, sapi, lembu atau sejenisnya lagi saudara, semuanya dimasuk ke dalam ruangan suci, halaman saudara-saudara itu dibakar hangus. Karena dia tahu mezbah itu adalah persembahan untuk Tuhan. Amin. Karena dia tahu melayani Tuhan itu adalah mezbah, persembahan hidup untuk Tuhan. Tetapi kalau tanpa pengertian yang benar Bapak Ibu Saudara, ini hanya sekedar kegiatan ritual agamawi atau lahiriah saja. Ya, semua agama bisa melaksanakan. Tapi kita mau cari standar ukurannya adalah kebenaran firman Tuhan. Harus di dalam pengertian yang benar. Kalau saya sudah merasa dalam pengertian yang benar, saudara sudah merasa dalam pengertian yang benar dalam pelayanan Tuhan, kata di mulut mundur pun gak berani. Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau baca itu di kitab Ibrani ya, Ibrani 10 ayat 38, ayat 39 itu cukup tegas ya. Saya gak perlu baca, saudara baca saja di rumah. Artinya kalau sudah saudara, sudah kita masuk di halaman, keluar dari halaman tentunya tidak baik. Kita bertahan di halaman melayani, bertahan di halaman tentunya sekedar baik, tapi belum berkenan. Tetapi kita masuk ke ruangan suci, kita masuk tahap berkenan. Kita terus bekerja untuk Tuhan, kita masuk tahap ruangan suci. Berarti saudara-saudara, arah panahnya itu terus meningkat naik, bukan jadi turun ke bawah. Di Alkitab mengatakan tidak ada dikatakan putus asa melayani Tuhan, hilang harapan melayani Tuhan, mundur pelayanan dari Tuhan. No, tidak ada kamusnya di Alkitab. Ya, Alkitab mengatakan maju terus, setia untuk Tuhan sampai mati. Bukan setia untuk gereja. Kalau saudara setia untuk gereja, hari ini pun saya mengatakan saya bisa mundur untuk gereja. Karena saya merasa setia untuk gereja. Saya setia untuk gereja lain. Saya setia untuk STM yang lain. Kalau saya berkata setia untuk itu, saudara-saudara, suatu hari kelak saya berkata, saya nggak di situ lagi. Suatu hari kelak pasti, bukan insya Allah, itu pasti. Tapi kalau dia berkata, aku melayani untuk Tuhan, terus naik halaman ruang suci, ruang maha kudus, sempurna di hadapan Tuhan. Tidak turun panahnya ke bawah. Tuhan memandang kita saudara-saudara, ya, memandang kita saudara itu di hati nurani kita yang sangat dalam. Tuhan nggak melihat saudara kelemahan, kekurangan, Pak aku kurang banyak begini, Pak aku kurang dalam hal ini, Pak aku kurang dalam hal ini, saudara-saudara itu alasan. Kenapa demikian? Menganggap itu lebih besar, menghalangi dia untuk melayani Tuhan. Bilang sama Tuhan. Saya kalau sama Tuhan bilang begitu, Tuhan aku nggak bisa apa-apa.
Aku apalah di hadapan-Mu Tuhan. Kerap kalau saya berdoa, Tuhan, apalah sebanding aku dengan Bapak A yang terkenal itu. Apalah bandinganku dengan mereka yang hebat-hebat itu. Siapakah aku ini Tuhan? Kalau bisa Tuhan, jangan akulah di situ. Nah, kalau bisa aku Tuhan, jangan aku di situ. Tetapi karena memang tugas pelayanan, ya aku berserah sama-Mu Tuhan. Aku nggak mampu. Apalah aku ini kan gitu ya. Coba kalau orang ngomong perkataan seperti ahli Taurat. Ahli Taurat mengatakan, Tuhan, aku sudah memberikan persepuluhanku. Aku orang saleh Tuhan, aku orang baik Tuhan. Ya, aku orang baik. Pas ya untuk melayani Tuhan ya? Pas sekali. Sampai suci kali aku Tuhan, baru aku layak melayani Tuhan. Saudara-saudara, sampai kapanpun tidak ada yang manusia yang sempurna seperti itu. Tapi dari hati nurani saudara berkata, Tuhan aku tetap melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak kelemahanku, kekurangan aku sudah terpanggil dalam penggembalaan. Menjadi imamat yang rajani, imam-imam bagi kerajaan surga. Imam-imam bagi kerajaan surga. Kalau saudara mengatakan imam-imam bagi kerajaan gereja, hari ini pun saya bisa keluar dari sini. Bisa. Tapi karena saya merasa tergembala di sini, saya lakukan sebagai imam-imam bagi kerajaan surga. Surga yang kita lihat, bukan gereja Betel Indonesia ini yang kita lihat. Ini nggak dibawa ke surga, ya, nggak dibawa. Dipertanggungjawabkan dalam hidup kita. Kalau memang sudah tergembala, harus memberikan terbaik bagi nama Tuhan. Itulah imam-imam kerajaan surga. Amin. Itu imam. Sudah hebat kita? Enggak, saya merasa enggak hebat. Saya merasa banyak kelemahan dan kekurangan saya, banyak. Ya, contohnya ya tadi di sekolah, murid-murid begini ya. Saya bilang begini, nah hari Minggu gereja kalian? Tanya, enggak Pak. Kamu gereja? Enggak Pak. Kamu gereja? Enggak Pak. Karena apa? Kerja Pak. Kamu gereja? Enggak Pak. Di rumah. Rata-rata 99% murid-murid saya di sekolah Harama Pekar tidak gereja. Gitu kan. Wih, saya bilang, kalian kalau nggak gereja, aduh dosa kalian ini datang Tuhan atau apapun akan terjadi. Nggak layak masuk surga. Nggak layak masuk surga. Iya Pak, tapi kami kan orang berdosa, nggak layak kami ke gereja. Orang berdosa, Bapak juga orang berdosa. Kalimat itu selalu diungkitkan. Kalimat itu diungkitkan. Pak, percuma ke gereja. Orang dalam gereja pun juga begitu. Saya bilang, orang dalam gereja saja yang rajin ke gereja belum tentu diterima Tuhan. Apalagi di luar gereja, nggak pernah. Sudah dipastikan tidak diterima Tuhan. Apalagi dalam gereja, belum tentu kan? Maka hari Minggu gereja kalian ya. Memang pengaruh pandemi ini ya, pandemi ini nggak mau ke gereja rata-rata begitu. Maksud saya saudara-saudara, memang kita akui kita punya kekurangan. Setiap perkataan, perbuatan, pikiran, siapa sih yang sempurna 100%? 3 hal ini dia sama sekali tidak berdosa? Pasti ada. Tapi kita harus ada pengakuan di hadapan Tuhan. Pengakuan yang ada perlu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku begini Tuhan. Aku masih begini Tuhan, tolong aku Tuhan. Nah, maka Roh Kudus berkarya. Tuhan, tunggu Tuhan. 10 tahun lagi Tuhan. 10 tahun lagi Tuhan ya. Kalau aku betul-betul bisa sekudus-kudusnya, aku memberikan pelayanan kepadamu yang terbaik. Itu persyaratan kita. Sama Tuhan tidak begitu. Ketika hari ini engkau dengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Kan begitu ya. Berarti ketika kita bersalah mengakui salah, hari ini kita bertobat. Jangan tunda-tunda 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan. Hari ini, masa kita sangkal kuasa Tuhan? Tuhan bisa memulihkan kita. Sebelah kanan Yesus aja bisa dipulihkan dengan tempo 1 hari. Yesus, ingat aku hari ini. Ingat aku hari ini. Jikalau engkau datang sebagai Raja. Ya, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Hari ini kita mengakui, hari ini kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kasih syarat sama Tuhan. Jangan.
Jangan kasih syarat sama Tuhan. Kalau kita terpanggil untuk melakukan itu, hari ini kata Tuhan, ya hari ini. Tunda-tunda. Itu bukan pelayanan yang benar dalam penggembalaan. Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kita lihat 2 Timotius 3, ayat ini sering kita dengar ya. Tapi saya akan jelaskan lebih dalam lagi pengertian ayat ini. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 5. Kita baca 1, 2, 3 ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kalau kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, bagus. Itu karakter yang baik. Ya. Kalau kita merasa tidak layak melakukan pekerjaan Tuhan, ya. Bagus. Kita inilah hamba yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Jikalau memang ya Tuhan gak pakai kita. Bagus kita katakan, aku masih banyak Tuhan begini, masih begini Tuhan, tapi aku mau berubah. Ayat ini mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, atau kita bilanglah bahasa sekarang penerapannya, secara lahiriah ya, para pelayan-pelayan melakukan pelayanan di gereja, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya begini, kalau kita katakan di hadapan Tuhan, mengatakan Tuhan ya aku masih begini, berarti harus berubah ya. Berubahnya untuk besok ya. Besok, seminggu lagi, 2 minggu lagi. Enggak. Tuhan, hari ini aku begini keadaanku. Banyak kurang persiapan sebagai musisi. Banyak kurang persiapan sebagai worship leader. Tuhan, karena memang aktivitas saya, kesibukan saya, pekerjaan saya. Beda kalau full timer ya, beda. Saudara, kalau saya bandingkan dengan full timer yang full di gereja, mereka penuh dengan persiapan, bagus-bagus penampilannya. Oke, bagus. Tapi bagaimana? Saudara jangan bandingkan dengan orang yang bekerja secara sekuler dari pagi sampai sore. Tidak ada waktunya untuk melatih diri sebagai worship leader atau misalnya saya sebagai pengkhotbah. Sibuk terus saudara-saudara, pasti doanya pun makin minim, ya kan? Terus ada orang mengatakan, aku lebih enak mendengar para hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah, musisi, worship leader, singer, mereka full timer, pasti doanya sudah 4 jam, 5 jam. Aku pindah ke sana. Ini saudara-saudara, ini tidak betul, ya, tidak dibenarkan. Artinya siapapun bisa melayani. Yang full timer, yang part timer, silahkan. Tapi akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini masih kurang waktu persiapanku. Banyak PR-PR yang aku kerjakan. Banyak pekerjaan dari perusahaan yang aku harus kerjakan. Tapi aku mau siap Tuhan. Aku siap Tuhan. Aku siap Tuhan. Urapi aku Tuhan. Saudara kira-kira diurapi atau enggak? Saya yakin Tuhan tetap menyertai. Jangan bandingkan dengan full timer. Jangan bandingkan. Mereka memang sudah dipersiapkan. Mungkin satu gerejanya semuanya pelayan di atas mimbarnya, di atas altarnya full timer semuanya. Maklum, ya, bagus semuanya. Tapi saudara jangan beginikan dengan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sibuk secara sekuler cari nafkah, ternyata juga part timer melayani di rumah Tuhan. Otomatis pasti kurang persiapan, kurang jam doanya. Itu sudah pasti. Tapi nggak boleh kita begini kan. Karena semuanya melayani itu saudara-saudara bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Maka dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Bagus, secara lahiriah kita menjalani ibadah kita lakukan saudara-saudara. Tapi secara lahiriah itu belum berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebatas baik saja. Baik saja, baik saja. Secara lahiriah. Saudara mau ibadah secara lahiriah saja? Kita enggak. Ibadah lahiriah saja ukurannya cuma baik. Ingat, tidak pernah masuk level berkenan. Cuma baik saja. Tidak diakui kuasa ibadah itu. Ya, mereka memungkiri
kekuatannya, mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Tidak ada perubahan. Aku banyak kesalahan kekurangan tapi gak bisa berubah. Kita sudah memungkiri. Kalau saya mengatakan Tuhan, aku banyak pelanggaranku, aku banyak dosaku, aku gak pantas melayani Tuhan. Masih banyak kelemahanku Tuhan. Tuhan tolong aku, ampuni aku Tuhan. Layakkan aku Tuhan, sucikan aku dengan darah Yesus. Ubah hidupku Tuhan, jamah hidupku Tuhan. Pertanyaannya, kita diubah hari ini atau minggu depan? Hari ini kata Tuhan. Hari ini kata Tuhan. Gak ada alasannya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 10 bulan pun gak ada. Hari ini kata Tuhan, habis. Ya, habis begitu aja, hari ini. Tetapi kalau kita berlandaskan mengatakan, tunggu 5, 6, 7 saudara-saudara memungkiri kekuatan kuasa ibadah. Dipungkiri ya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sanggup mengubah kita hari ini, hari ini. Tapi kita ada usaha dong. Kalau nggak ada usaha, maka itu namanya lahiriah. Tapi kita berusaha, Tuhan jamalah hidupku. Pasti saudara ketika doa, kalau doa orang mengatakan begitu, Tuhan hari ini aku berubah Tuhan, hari ini. Saudara percaya, di jamaah Tuhan, saudara bisa menangis terseduh-seduh. Saya ngalami, saudara pasti ngalami. Ya, walaupun bukan di rumah. Di pekerjaan, saudara terngiang-ngiang. Ya, dan keluar ucapan-ucapan kepada Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan. Maksud saya, kalau kata hari ini, berarti hari inilah kita mengalami perubahan. Amin. Hari inilah kita mengalami perubahan. Begitu ya. Nah, jangan seperti lahiriah. Kalau saudara tidak akui perubahan itu, saudara nggak merasa tidak bisa diubah Tuhan. Kalau saudara membatasi kuasa Tuhan harus 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan, tahun depan juga saudara, itu memungkiri kuasa Tuhan. Ya, itu ibadahnya secara lahiriah saja. Nah, saudara-saudara, jadi bagaimana yang lebih baik, saudara? Itu kan contoh-contoh ya yang lainnya kan tadi, ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat 1 Korintus 3. Oh, 2 Korintus ya. Ya. 2 Korintus 3 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, di ayat 2 ada kata tertulis dalam hati. Saudara ingat, saya akan jelaskan ini. Tertulis dalam hati, oke? Kita baca ayat, lompat saja langsung, ayat 6, 1, 2 ya. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, kita di perjanjian baru berbeda dengan perjanjian lama. Pelayanan perjanjian lama, saudara bisa dapat gambaran seperti itu. Pelayanan di perjanjian baru, saudara, itu dikatakan bahwasanya ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Ingat ya, suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis, yaitu Taurat ya. Tetapi dari roh, itu Roh Kudus. Sebab hukum yang tertulis mematikan, lahiriah saja. Lahiriah saja. Tetapi roh menghidupkan. Ini batiniah, ada perubahan kita. Dari sehari ke sehari ada perubahan. Ikut Tuhan ada perubahan. Hitungannya ada terus dari sehari ke sehari, artinya proses ya. Proses. Tidak turun dari sehari ke sehari. Nggak ada istilah turun, tapi terus sehari ke sehari terus meningkat naik. Ya. Nah, dikatakan ayat 2, kamu adalah surat perjanjian kami yang tertulis dalam hati kami. Artinya begini, seluruh pelayan-pelayan yang terlibat di dalam penggembalaan, semuanya harus punya sistem konsep pemikirannya adalah pelayanan perjanjian baru. Bukan pelayanan perjanjian lama.
Kalau pelayanan perjanjian lama itu lahiriah. Ingat, kalau lahiriah suatu hari kelak pasti berhenti. Karena lahiriah. Lahiriah itu kan terbatas ya. Usia kita sampai 70-80 habis. Lahiriah habis. Tapi kalau batiniah seumur hidup tanpa ada batas. Konsep perjanjian baru dikatakan kita ya membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Tidak ada hukum-hukum yang mengikat kita. Saudara melayani Tuhan, tidak ada hukum yang mengikat kita. Taurat itu. Tapi kalau dalam melayani pekerjaan Tuhan ada hukum yang mengikat kita, itu lahiriah saja. Hanya lahiriah saja. Habis nanti ada masa waktunya. Ada masa pensiunnya. Pensiun muda. Tidak lagi melayani di usia 30 tahun. Di usia remaja sungguh-sungguh melayani. Sudah menikah sungguh-sungguh melayani. Punya anak 5 tidak melayani. Saudara-saudara tidak ada begitu. Melayani Tuhan itu batiniah. Surat Kristus di dalam hati. Bukan diukir, ditulis di loh batu. Hormatilah ayah dan ibumu di loh batu. Kuduskanlah hari Sabat, loh batu. Udah? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, loh batu. Itu suatu hari kelak dilawan semua peraturan-peraturan itu. Karena secara lahiriah. Tapi kalau ditertanam dalam hati nurani kita paling dalam, kuduskanlah hari Sabat. Tuhan, ibadah untuk memuliakan Tuhan. Ibadah bukan kewajiban, tetapi ibadah adalah kebutuhan. Nah itu ngomongnya. Ya Tuhan, melayani rupanya bukan secara lahiriah. Pekerjaan Tuhan dilakukan bukan secara lahiriah, tetapi secara batiniah. Bukan suatu kewajiban, tetapi suatu kebutuhan Tuhan melayani. Saya tanya, kebutuhan atau kewajiban melayani? Kebutuhan. Kita makan, minum, masa lebih hebat makan dan minum yang kita konsumsi kalah pelayanan. Masa lebih hebat makan dan minum kalah ibadah. Kan begitu. Tidak. Karena soal kerajaan sorga bukan soal makan dan minum. Tetapi soal damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Kebutuhan. Pelayanan yang benar. Ya, pelayanan yang benar saudara-saudara dalam penggembalaan itu adalah kebutuhan. Kebutuhan. Ya, kalau saudara merasa enggak kebutuhan, makanya seperti ini tertulis secara hukum Taurat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Suatu hari kelak dilanggar juga. Jangan buat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Suatu hari kelak dilanggar pula. Kuduskanlah hari Sabat. Tertulis di loh batu. Tertulis itu. Makanya Musa memecahkan marah Musa begitu. Udah dikatakan jangan menyembah berhala, kau sembah berhala. Itu secara lahiriah. Artinya ada waktu dan masanya semuanya akan mengatakan berhenti aku Pak. Berhenti aku Pak. Berhenti aku. Ada masanya begitu. Tetapi kalau pelayanan itu sesuatu yang tertanam dalam hati nurani kita yang paling dalam. Tidak ada kamus mengatakan encenglah Pak, mundurlah Pak, berhentilah Pak. Enggak ada itu. Putus asa lah Pak, putus harapan lah Pak. Enggak ada itu, enggak ada. Tidak ada kamus di Alkitab begitu. Saudara cari kalau ada. Kalau ada maka mengatakan demikian, ya saya juga bisa mengundurkan diri. Saya bisa nggak usah melayani. Tetapi karena pelayanan itu sama tarafnya dengan kebutuhan, jangan anggap makan dan minum sebagai kebutuhan pokok primer saudara. Paling primer itu adalah soal hubungan kita kepada Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu saudara bukan kewajiban. Tapi memang kebutuhan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah itu dipertanggungjawabkan Tuhan. Yang satu punya kebutuhannya untuk Tuhan melayani Tuhan. Disimpannya dengan baik-baik, rapi disimpan. Dituntut, dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dikembangkan. Enyah engkau sekalian pembuat kejahatan. Sabarlah hambaku, hai hambaku yang setia.
yang bertanggung jawab melakukan pekerjaanku. Saudara jangan anggap pekerjaan di sini pekerjaan gereja. Jangan. Saya terus berpikir tidak akan pernah punya motivasi pikiran melayani untuk rumah Tuhan ini, untuk organisasi gereja Bethel Indonesia. Karena saya punya prinsip demikian, suatu hari kelak saya akan kecewakan oleh gereja Bethel Indonesia. Suatu hari kelak pasti saya akan kecewakan. Karena saya merasa saya sudah berikan kepada GBI Immanuel Sunggal misalnya. Tetapi kalau saya lakukan pelayanan karena kebutuhan untuk melayani memuja Tuhan, apapun katanya, tidak ada kata kecewa. Tidak perlu saya loncat sana, tidak perlu loncat sini, loncat belakang, loncat sana, saudara. Ya, nggak perlu. Saya di hadapan Tuhan memberikan terbaik bagi nama Tuhan. Masalahnya, bereskah hati nurani kita semua? Apakah beres, saudara-saudara? Ya, beres ya. Nah, surat Kristus itu tertulis di hati nurani kita yang paling dalam. Tahukah saudara hati nurani? Ya. Kalau saudara baca Roma 9 ayat 1 mengatakan demikian. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Tempat di mana Roh Kudus berbicara. Jangan anggap di telinga. Di telinga, tidak. Kalau perjanjian lama mungkin saudara dengar seperti suara kita mendengar suara seperti ini. Lain hal saya katakan ada hal tertentu ya, hamba-hamba Tuhan mendengar langsung di telinganya gitu. Tetapi kalau suara hati kita yang murni, maka Roh Kudus itu akan berbicara ya di hati kita. Roma 9 ayat 1, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, itu turut bersaksi, itu namanya ya saudara tidak ada kontra, ya tidak ada kontra, tapi selaras. Apa itu suara hati nurani kita yang murni? Ada kata yang murni, saudara harus pahami gitu ya. Suara hati yang murni. Ketika saudara mendengar sesuatu, suara hati nurani yang murni itu selalu berbicara, tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Ukurannya adalah Alkitab. Kalau saudara mengatakan suara hatiku berkata, aku pergi ke gereja A, aku akan melayani di sana. Tanya Alkitab. Ya, saudara berkata, hatiku mengatakan aku sudah nggak lagi ngambil bagian di rumah Tuhan di sini. Tanya Alkitab. Ada nggak itu? Karena suara hati nurani yang murni itu tertulis di dalam hati kita ini. Itulah loh hati kita tertulis sangat murni kali. Bersinar berkilau-kilau ya. Tertulis di hati kita. Dan berkata-kata dalam kehidupan kita. Anakku jangan. Perasaanku aja itu. Jangan anakku. Lanjut untuk Tuhan. Lanjut untuk namaku. Kau melayani bukan untuk gereja. Tapi engkau melayani untuk aku. Saudara ingat, ada yang bicara begitu. Saudara singkirkan. Singkirkanlah suara itu. Gak akan bisa. Tahu saudara, suara hati nurani ini membuat kita bisa gelisah. Ya, kalau ada yang salah, tidak benar, gelisah hidup kita. Gelisah hidup kita. Tetapi kalau kita sudah melakukan yang benar, damai hati kita, sukacita hatiku, ya, itu kadang-kala terjadi. Gak salah jauh-jauh saudara. Saudara mau menolong orang, sudah ada di hati nurani itu, udah ada berbicara begitu, bantu dia, jangan lewatkan, datang ke rumahnya. Saudara nggak datang ke rumahnya, pulang ke rumah, aduh, kayak ada yang kurang, apa ya? Itu suara hati nurani paling dalam. Saya sudah alami saudara, ya. Rekan saya ya guru ya sudah dipensiunkan karena sakit ya. Sakit Parkinson namanya itu. Ya kadang-kadang otak memerintahkan jalan tapi nggak mau jalan begitu ya. Nah, meninggal. Udah dengar informasi. Tapi saya pikir begini, kerjaanku banyak di rumah ini. Gimana ya? Nanti sehingga panjang lebar ngomong-ngomong ke situ, kan gitu ya. Gak mungkin lah datang langsung pulang kan gitu. Udah. Saya lewatin dulu. Betul nggak memang ada bendera merah? Ada bendera merah. Saya lewat. Oh lewat. Saya lewat. Udah pulanglah saya. Pulang.
Mau pulang. Mau pulang ke rumah dan singgah ke Berayan mau sana. Aduh, gak enak pula hatiku ini. Kayaknya disuruh lagi, balik. Di sini ngomong, balik. Bukan di sini ngomong, gitu ya. Di sini kita hati nurani itu yang ngomong, balik. Baliklah saya, balik. Saya jumpai, saya lihat, saya kasih penghiburan, terhibur hatinya. Bapak begini ya, nangis tapi Bu, sabar Bu ya. Kan kalau kita begitu makin terhibur kan? Ya, udah tenang hatinya. Udah kira-kira 30 menit kemudian, permisi Bu, nanti saya akan datang di acaranya ya Bu ya. Ya, permisi. Pulang saya, damai hatiku. Itu hati nurani yang benar. Tetapi kalau saudara tidak seperti itu, saudara hati nuraninya sudah bebal. Hati-hati yang dengan bebal, ya. Kalau enggak begitu, lama-lama bebal. Jadi lahiriah saja ibadah. Saudara kalau ditegur firman Tuhan, tidak resah. Saudara tidak gelisah, betul apa yang kita katakan itu, apa yang kita perbuat. Tapi kena tegur firman Tuhan, saudara tidak merasa seperti itu hati nurani yang sudah bebal. Tapi hati nurani yang murni, dia akan merasa, iya Tuhan, saya tetap melayani Engkau. Amin. Ya. Di 1 Yohanes 3, coba kita lihat 1 Yohanes 3. Yuk kita baca ayat ini supaya kita tahu masuk tadi ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22 berkata demikian 1-2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan. Kalau sudah berkenan kepada Allah yang kita perbuat, kita nggak dituduh, kita nggak merasa tertuduh, ya. Artinya hati nurani itu berbuat apa yang berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang berkenan kepada Allah itulah yang disebut hati nurani yang murni. Makanya Paulus berkata di Kisah Rasul ya, kita cepat dikit ya, Kisah Rasul 24 ayat 16. Ayo kita baca ayatnya 1-2 ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Rupanya Paulus belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Sebab itu aku senantiasa berusaha. Senantiasa, mungkin setiap hari, setiap detik, tidak ada istilah tamat, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya. Kita lihat lagi 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan lalu aku mengingatkan engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ingat ada perkataan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dibutuhkan hati nurani yang murni untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kalau sudah hati nurani yang bebal, saudara, itu lahiriah saja. Membosankan, menjenuhkan, tidak diurapi, tidak disertai Tuhan. Muncul persungut-sungutan. Ya kan? Begitulah bangsa Israel ya, menuju tanah perjanjian. Mengomel banyak bicara, tapi tidak banyak berbuat. Gitulah. Ya. Tetapi kalau hati nurani yang murni, saudara-saudara, dia lakukan sesuai dengan kadar kemampuan. Bukan dipaksa kita lebih hebat. Kita hanya bisa angka 7. Tuhan gak bisa paksa angka 8. Kita bisa angka 5. Tuhan minta angka 5 saja. Gak minta angka 6. Kita punya kemampuan angkanya 2 sekalipun. Tuhan hargai. Tuhan gak paksa dapat nilai 3. Ya, karena relatif di hadapan Tuhan dalam pelayanan. Gak ada nilai 100 kalau dibilang begitu. Gak ada. Sesuai dengan kadar masing-masing. Amin. Nah, saudara-saudara, iblis tidak senang. Iblis akan merongrong iman kita, berusaha agar hati nurani kita tidak murni, hati nurani kita kotor dan bebal. Itu pekerjaan iblis.
Kalau kita merasa seperti itu, langsung kita tolak di dalam nama Yesus. Hati nuraniku sensitif untuk firman Tuhan karena murni. Ya, tapi ingat, iblis selalu merorong kita sampai kapanpun. Maka saudara, ya, saya kasih perbedaan. Saya kasih perbedaan begini. Kita tergembala di sini. Ya, saudara bisa bedakan mana suara hati nurani, mana lahiriah. Udah? Kita tergembala di sini. Pertanyaannya, mana yang benar? Apakah kita tergembala di sini mencari pelayanan atau memberi pelayanan? Kalau secara lahiriah, ya, secara lahiriah dia masuk dalam pengembalaan, dia akan mencari pelayanan. Dia akan mencari pelayanan. Mengejar, kalau bisa aku bisa melayani sana. Naik mimbar atau apa saja, melayani, mencari pelayanan. Saudara, suatu hari kelak kecewa. Saudara, kalau di sini hanya mencari pelayanan, apa yang saudara kerjakan? Suatu hari kelak berhenti. Ya, bukan saya memprediksi nubuat, enggak, itu alkitabiah. Kalau mencari pelayanan di penggembalaan, putus. Satu hari kelak selesai. Ada kata terakhir, Pak, aku enggak di sini lagi. Dah. Karena dia mencari pelayanan sesuai dengan seleranya, sesuai dengan spiritnya, sesuai dengan apa yang dilihat oleh matanya secara lahiriah. Wah, lengkap semua tim musiknya. Aku senang sekali. Tapi kalau hanya gitaris saja, adalah membosankan. Nah, gitu. Itu mencari pelayanan. Tetapi hati nurani kita yang dalam berkata, berikan pelayanan. Kita harus memberikan pelayanan. Bukan mencari pelayanan. Memberikan pelayanan. Apapun Tuhan percayakan kepada saya berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Jadi konsepnya di hati nurani itu saudara-saudara, ya, tugas seorang pelayan yang benar adalah kesimpulan terakhir memberi pelayanan. Kalau sudah memberi pelayanan saudara, itulah yang baik, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa.